A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ananda Alia, ayat yang kamu bacakan tadi itu berkaitan dengan perintah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Ayat ini Allah mulai dengan huruf nida. Huruf nida itu yaitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada hal yang menarik buat kita bedah sedikit di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat allazina amanu, bukan allazina yu'minuna? Apa bedanya antara allazina amanu dengan allazina yu'minuna? Kalau secara bahasa Indonesia mungkin maknanya sama, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Tetapi para ulama tafsir membedakan antara allazina amanu dengan allazina yu'minuna. Ada satu analog yang diungkapkan oleh ulama. Kalau allazina yu'minuna itu ibaratnya seorang penyanyi. Allazina yu'minuna itu seorang penyanyi. Kalau seorang penyanyi itu pasti yang suaranya merdu, suaranya indah, enak didengar, menguasai teknik-teknik penyanyi dan sebagainya. Itu kalau allazina yu'minuna. Tapi kalau allazina amanu, kata ulama, itu bukan penyanyi, tapi orang yang bernyanyi. Jadi kalau dikatakan orang yang bernyanyi, maka itu bisa suaranya indah, bisa suaranya setengah indah, bahkan mungkin juga suaranya kurang bagus. Nah, di sini Allah menggunakan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya tingkat keimanannya, baik yang imannya masih sedikit, imannya yang sudah mulai setengah, atau bahkan imannya yang sudah sangat tinggi, itu semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kutiba? Kalau dalam istilah ilmu nahwu namanya mabni majhul. Iya, mabni majhul. Ini yang memerintahkan puasa tidak disebutkan di sini. Tidak ada fa'ilnya. Kutiba alaikumus siyam. Jadi ulama mengatakan, kenapa Allah menggunakan kalimat mabni lil majhul?
menyembunyikan siapa yang memerintahkan, ini ada dua pendapat. Yang pertama, bagi orang-orang yang memang sudah mengerti tentang puasa, faedah puasa, manfaat puasa dan sebagainya, maka tidak perlu diwajibkan itu puasa oleh Allah, oleh dirinya sendiri juga dia sudah mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Jadi di sini makanya disembunyikan failnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, atas umat-umat sebelum kamu. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa. Seperti umat Yahudi, umat Nasrani, mereka juga diwajibkan puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi, umat Nasrani, mereka juga berpuasa, dan puasanya juga di bulan Ramadan. Cuma bedanya dengan puasanya umat Nabi Muhammad, kalau mereka itu setelah berbuka, kalau waktu maghrib mereka berbuka puasa, kemudian jam 8 malam mereka tidur, maka itu udah imsak buat mereka. Jadi mereka nggak sahur lagi, nggak. Maka mereka boleh makan lagi ketika maghribnya besok. Itu umat-umat Yahudi dan Nasrani. Tapi buat kita umat Nabi Muhammad, ini ada syariat sahur. Maka ada imsak waktu subuh itu. Nah kemudian umat-umat terdahulu juga sejak zaman Nabi Adam, kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam dan seterusnya, mereka juga berpuasa. Dalam satu bulan itu mereka berpuasa 3 hari. Bahkan Nabi Muhammad juga sebelum turun ayat ini yang turun di Madinah tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, Nabi Muhammad juga melaksanakan tuh puasa 1 bulan 3 hari. Nah sebelum turun ayat ini, maka ketika turun ayat ini, maka kita berpuasa wajib selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah teruskan ayat ini dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini merupakan satu tujuan dari ibadah puasa yang diwajibkan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kalau kita menengok pengertian dari takwa itu sendiri, ulama banyak mengartikan takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Tapi di dalam kalimat la'allakum tattaqun ini, banyak juga ulama yang menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya berpuasa ini akan meningkat kewaspadaan dari waqo yaki wikoyatan tattaqun. Jadi kewaspadaan kita selaku makhluk, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ini meningkat di bulan suci Ramadan dalam rangka taqarrub ilallah. Kemudian ayat 184 Allah mulai dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Kalau dalam 1 tahun itu ada 360 hari, maka kita diwajibkan berpuasa cuma 30 hari. Ayyamam ma'dudat. Cuma 30 hari. Tidak lama gitu. Dan ini juga menegaskan bahwa sebetulnya ini merupakan satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu saja
yang bukan merupakan khairu ummah, bukan merupakan umat terbaik, mereka kuat melakukan ibadah puasa, apalagi kita selaku umat Nabi Muhammad yang kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Maka sebetulnya kita seharusnya bisa lebih kuat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, di dalam ibadah puasa ini juga ada kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kita ini selaku umat Nabi Muhammad melakukan puasa mestinya lebih ijtihad, lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Oleh karena itu kita ada yang namanya qiyamul lail, salat taraweh, kemudian ada ibadah sunnah sahur dan sebagainya. Kita perbanyak membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, karena pada bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini juga merupakan satu keringanan bagi umat Nabi Muhammad manakala kita menderita sakit, kemudian dalam perjalanan, yang kata ulama perjalanan itu sekitar ada yang berpendapat 82 kilo, 85 kilo, ada yang 89 kilo, itu boleh kita tidak berpuasa. Ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita. Kemudian lanjutan ayatnya, siapa-siapa yang tidak melaksanakan ibadah puasa pada waktunya karena sakit atau bepergian, maka dia wajib mengganti di hari-hari lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena memang uzur dan sebagainya, karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan sebagainya, maka dia boleh mengganti dengan membayar fidyah untuk memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, dan siapa-siapa yang dapat menjalankan kebaikan ibadah puasa itu tentunya lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa bagi kamu itu lebih baik jika kamu benar-benar mengetahui. Saya kira ini ayat yang Ananda Alia baca tadi. Kurang lebihnya demikian.